Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 132210205 dari kelas 22A2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Materi kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Ada berapa ya suku di Indonesia? Dan apa saja sih kebudayaan di Indonesia? Untuk mengetahui suku dan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka simak video ini. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengenal dan mempelajari berbagai suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia, termasuk adat istiadat, bahasa, kesenian, dan tradisi. Yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan suku bangsa dan budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang dari berbagai suku bangsa dan budaya. Yang keempat, yaitu menjaga dan melestarikan budaya bangsa termasuk bahasa, kesenian, dan juga tradisi. Suku bangsa disebut juga sebagai suatu ras atau asal-usul dari setiap suku. Dan biasanya orang-orang itu sangat bangga akan asal-usul sukunya, seperti adat dan kebiasaan dari masing-masing sukunya. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Budaya daerah Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Lagu daerah juga termasuk ke dalam suatu kebudayaan. Rumah adat Aceh, rumah Krong Bade; Sumatera Utara, rumah Balai Batak Toba; Sumatera Barat, rumah Gadang; Riau, rumah adat Selaso Jatuh Kembar; Kepulauan Riau, rumah Melayu Atap Limas Potong; Jambi, rumah Panggung; Bengkulu, rumah Bubungan Lima; Sumatera Selatan, rumah Limas; Maluku dan Maluku Utara, rumah Baileo; Papua Barat dan Papua, rumah Honai. Setiap daerah memiliki pakaian adat sebagai khas daerahnya masing-masing. Ule balang dari Aceh, ulos Sumatera Utara, gundok anduang Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu Riau, teluk belanga Kepulauan Riau, aesan gede Sumatera Selatan, paksian Bangka Belitung, baju pangsi Banten, kebaya Jawa Barat, kebaya Jawa Tengah, kebaya Kesatrian
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pesaan Jawa Timur, Perang Kalimantan Barat, Pengantin Bagadajah Gamuling Kalimantan Selatan, Baju Cele Maluku, Pakaian Manteren Lamo Maluku Utara, Kulafi Sulawesi Utara, Baju Enggambe Sulawesi Tengah, Baju Badros Sulawesi Selatan. Di Indonesia juga sangat beraneka ragam tarian. Contohnya ada tari topeng dari DKI Jakarta, tari jaipong dari Jawa Barat, tari merak dari Banten, tari gambyong dari Jawa Tengah, tari golek menak dari daerah istimewa Yogyakarta. Alat musik daerah di Indonesia juga sangat banyak loh. Ada tifa dari Papua, sasando Nusa Tenggara Timur, panting Kalimantan Selatan, gamelan degung Jawa Barat, kolintang Sulawesi Utara. Cara menghargai keberagaman budaya di Indonesia itu bisa dilakukan dengan cara kita tidak menghina atau meremehkan kebiasaan orang lain yang berbeda dari kebiasaan kita. Merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Mau mempelajari budaya dari daerah lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga keterampilan yang kita miliki. Dan tentunya kita harus melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Indonesia sebuah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa dan keberagaman suku bangsa dan budaya yang mempesona. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan menjaga dan melestarikan budaya, kita dapat memperkuat persatuan bangsa dan membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Tak ada yang masing-masing hidup berdampingan, bergotong royong, dan punya persatuan dalam kesehariannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana warga Indonesia bisa melakukan hal tersebut selama 78 tahun? Apakah karena Indonesia punya Infinity Stones? Tidak, bukan karena itu. Indonesia bisa bersatu karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempunyai 5 nilai di dalamnya yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara dari tahun 1945 sampai sekarang yang membentuk jati diri dan jiwa bangsa Indonesia. Kelima nilai ini berkombinasi menjadi pelindung Indonesia dari ancaman perpecahan, intoleransi, rasisme, dan tantangan lainnya. Sekian materi kali ini, jangan lupa untuk kita selalu saling menghormati dan menghargai perbedaan karena Indonesia adalah negara yang sangat beraneka ragam akan suku, bangsa, serta budayanya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.